"Don't ask me why I run, ask yourself why you don't." Kutipan itu sangat populer jika kita menanyakan kepada teman yang sekarang hobi berolahraga lari. Ya, sejak beberapa tahun terakhir olahraga lari menjadi sangat populer di Indonesia. Mereka yang tidak berolahraga lari kini merasa sangatlah ketinggalan keren rasanya. Tidak heran jika kemudian sebelum masa pandemi corona muncul, GBK Senayan setiap malam lebih mirip pasar malam. Lingkar dalam GBK yang panjangnya kurang dari 1 km pun dipenuhi para pelari, tua muda, cewek cowok, pegawai rendahan hingga bos-bos semua tumpuk blok berlari di sini. Dan mereka yang beneran mau mencari keringat, mencari jodoh, hingga mencari fit untuk media sosial mereka. Rame banget, demikian juga saat hari bebas kendaraan bermotor, Car Free Day. Warga Jabodetabek tumplok blok berlari di jalanan. Event-event lari juga nggak pernah kosong. Di Jakarta dan kota-kota lainnya dalam sepekan bisa berlangsung 2-3 event race. Lari dari fun run, half marathon sampai maraton. Sekali daftar event race, peserta harus membayar 200.000 hingga 900.000-an, tergantung jarak dan event yang akan diikuti. Komunitas-komunitas lari juga bermunculan di berbagai kota. Tidak jarang dari komunitas lari yang ada, kemudian beranak pinak menjadi komunitas-komunitas lari lainnya. Ya, biasanya mereka nggak cocok aja di situ, berantem dan tidak nyaman dengan komunitas sebelumnya. Kemudian muncul komunitas-komunitas baru, nama dan logonya pun banyak dan terasa aneh. Dari komunitas yang berbau kedaerahan, kantor, hingga nama yang susah dimengerti. Dalam sebuah race, mereka pun hadir dengan beraneka ragam jersey warna-warni. Para pedagang tentu memanfaatkan ini. Industri olahraga untung besar dari berkembangnya olahraga lari ini. Berbagai merek aparel, dari jersey, sport watch, kolor hingga sepatu kelas dunia laris manis diborong pelari Indonesia. Sepatu lari apapun yang baru keluar diluncurkan, hari minggunya udah banyak orang yang memakainya di Jalan Tamrin, Sudirman saat Car Free Day. Ketika Eliud Kipchoge memecahkan rekor dunia maraton dalam waktu 2 jam 1 menit 39 detik misalnya di Berlin 2018, dia kan menggunakan sepatu Nike Vaporfly Next Percent. Segera saja sejumlah pelari Indonesia menggunakan sepatu yang sama. Sepatu yang harganya lumayan juga itu, sampai $250 atau sekitar 3,5 jutaan. Walaupun para pelari rekreasional, pelari hore atau pelari kantoran, para penghobi lari itu pun berlatih seperti layaknya atlet nasional. Banyak di antara mereka yang memilih pelatih atau coach dan disiplin berlatih dengan keras, menjaga makanan, dan bergaya hidup sebagaimana layaknya mereka akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional atau Asian Games. Selain mencari ajang race dalam negeri, banyak di antaranya juga berlomba-lomba menyelesaikan seri maraton dunia yang dikenal sebagai World Marathon Major, yakni maraton di 6 kota dunia, di London, Tokyo, Berlin, Chicago, New York, dan Boston. Mereka yang menyelesaikan 6 WMM itu akan mendapat julukan Six Star Finishers. Untuk para Indonesia sih bukan masalah, mereka bisa memberi slot charity yang nilainya bisa di atas 100 juta rupiah untuk kepesertaan di Boston itu. Itu belum termasuk akomodasi dan tiket pesawat serta lain-lainnya. Ya, setidaknya ada 3 hal sih yang membuat seorang pelari bisa menyelesaikan 6 WMM itu, yaitu beruntung untuk mendapatkan slot dari hasil drawing atau ballot, undangan dari penyelenggara, dan ketiga, tentu saja memiliki uang untuk membeli slot melalui jalur charity yang harganya bisa puluhan juta bahkan hingga di atas 100 juta rupiah. Kini banyak pelari yang sudah menyelesaikan maraton juga mulai berlari ultra. Mereka berlari dengan jarak lebih dari 42,195 km, bisa 50 km, 100 km, bahkan lebih. Kutipan andalan mereka pun berubah. Tidak lagi seperti tadi. Mereka biasanya bilang, run when you can, walk if you have to, crawl if you must, just never give up. Itu sih omongannya Dan Karnazes, seorang pelari ultra Amerika Serikat yang terkenal itu. Nah, bagaimana dengan saya? Saya sendiri sih sebenarnya sudah berolahraga dari usia muda. Dulu kami menyebutnya lari-lari itu jogging. Tetapi sekarang walaupun sekedar lari cimit-cimit alias jogging itu, lebih suka menyebutnya running. Lari adalah olahraga paling murah, simple,
gampang dan bisa dilakukan siapa saja. Gerak badan itu juga sudah kita lakukan kan sejak kecil, sejak kita kabur kalau disuruh mandi oleh ibu, atau berlari kencang jika diminta membeli garam di warung karena teman-teman udah menunggu untuk bermain. Memang ada yang membuat olahraga lari menjadi mahal. Mungkin mereka sekedar korban komodifikasi. Tetapi itu kan masalah pilihan, seperti halnya kosmetik. Lari bukan lagi sekedar untuk hidup sehat dan bugar. Perlengkapan lari, sepatu, dan berbagai gears lainnya telah menjadi status sosial. Setidaknya percaya diri akan meningkat. Mungkin akan terasa keren ya jika posting di media sosial. Siapa tahu bisa nambah follower. Rasanya tidak ada salahnya juga kan jika memang mereka mampu belinya. Bisa juga dianggap sebagai investasi kesehatan. Saya sendiri akan terus berlari selama mampu. Setidaknya itu cara saya mensyukuri nikmat Tuhan atas berkah kehidupan yang diberikannya. Untuk itu saya punya mantra. Bagi saya bukan seberapa jauh atau seberapa cepat kamu berlari, tetapi seberapa bahagia kamu menjalaninya. Lagi pula kan saya seorang pelatih, pelit-lat dan tertatih-tatih.